Era apa ini? Kamu masih lazim berlutut, bangun. Siang yang mengulurkan tangannya dan menarik Liu Seng Piaosu ke atas. Terima kasih, Tuhan Suci. Liu Seng Piaosu dengan hormat berdiri di depan Siang Yang. Ayo, duduk dan katakan padaku mengapa kamu ingin membunuh gadis itu Sun Qingya. Siang Yang berkata sambil tersenyum. Pelayan budak tidak berani. Tapi Liu Seng Piaosu tidak berani duduk, tapi berdiri dengan hormat. Lupakan saja jika kamu tidak duduk, lalu beritahu kami mengapa kamu ingin membunuh Sun Qingya, ini selalu bisa diceritakan. Siang Yang tidak memaksanya, tetapi bertanya tentang pembunuhannya terhadap Sun Qingya. Sebuah ekspresi berjuang muncul di wajah Liu Seng Piaosu, seolah-olah dia ragu-ragu apakah akan memberitahu Siang Yang kebenaran tentang misi atau tidak. Siang Yang menatapnya dengan tenang dan tidak terburu-buru karena dia tahu bahwa kualitas pertama menjadi seorang pembunuh adalah menjaga rahasia dan tidak membocorkan rahasia majikannya tidak peduli apa situasinya. Ya Tuhan, saya juga tidak tahu siapa majikannya. Hanya setelah ragu-ragu sejenak, Yang Sheng Piaoshu membuka mulutnya dan berkata, "Oh, mengapa kamu ragu-ragu jika kamu tidak tahu siapa majikannya?" Siang Yang memutar matanya. Aku hanya merasa bahwa Piaoshu, sebagai keturunan dari klan Liu Seng, harus menjadi seorang pembunuh untuk menghasilkan uang dan takut diejek oleh Holy Lord. Ada ekspresi bersalah di wajah Yanagi Piaosu. Benar, kamu adalah anggota klan Yanagi, mengapa kamu tidak tinggal di Fish dan lari ke Longsuo untuk menjadi seorang pembunuh? Apakah karena kamu pikir hidupmu terlalu panjang? Kata Siang Yang. Kata-kata Siang Yang tampaknya telah membangkitkan kesedihan Liu Seng Piaosu, hanya untuk melihat bahwa matanya merah dan dia benar-benar meneteskan air mata. Siang Yang melebarkan matanya dan menatap Liu Seng Piaosu dengan wajah tertekan, "Ada apa denganmu?" Mengobrol dengan baik kamu tiba-tiba menangis, seorang pria dan seorang wanita kesepian di ruangan yang sama, orang-orang yang tidak tahu masih berpikir aku melakukan sesuatu kepadamu. Aku hanya merasa sedih atas apa yang terjadi pada klan Yanagiku, Tuhan, tolong bantu klan Yanagi. Liu Seng Piaosu menangis dan berlutut di depan Siang Yang, memeluk paha Siang Yang, terisak-isak, air mata terus menetes di paha Siang Yang. "Iya, kamu jangan menangis, apa yang terjadi dengan klan Liu Seng katamu?" Siang Yang berkata tanpa daya. "Klan Liu Seng, telah dimusnahkan." Liu Seng Piaosu berkata sambil menangis, kebencian keluar dari matanya. Bagaimana mungkin? Kekuatan hantu tua Liu Seng setidaknya dapat menempati peringkat 10 besar di antara Fish, yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan klan Liu Seng. Mungkinkah rumah Fish telah menyerang? Tanda tanya petik 2. Kejutan Siang Yang kali ini tidak kecil, klan Yanagi di Fish meskipun tidak dianggap sebagai keluarga paling atas, tetapi juga keluarga ahli senior, terutama Yanagi Yidao telah hidup selama lebih dari 100 tahun, kultivasi seluruh tubuh telah mencapai ranah, dari kesempurnaan bawaan, dalam Fish dapat menempati peringkat 10 besar, dia benar-benar tidak dapat memikirkan Fish di antara kekuatan yang dapat menghancurkan klan Yanagi. Saya tidak tahu. Liu Seng Piaoshu menggelengkan kepalanya. Tidak tahu. Siang Yang bahkan lebih terkejut. Liu Seng Piaoshu tersedak dan berkata, "Pihak lain bertopeng, teknik pedang dan seni bela diri yang digunakan bukan dari sekolah manapun yang saya ketahui, dan ada banyak ahli, kami tidak tahu persis dari sekolah mana mereka berasal." Oh, ini agak menarik, klan Yanagi yang besar telah dimusnahkan, dan kita masih tidak tahu dari sekolah mana pihak lain berasal. Siang Yang mengelus dagunya dan berpikir, "Tuan Suci, Anda harus membalas dendam untuk klan Liu Seng." Liu Seng Piaosu menangis yang menyedihkan itu, semakin bersemangat, seluruh orang hanya melompat ke pelukan Siang Yang membelai dagunya sambil berpikir, dan tidak menghindar. Tersedak. Wajah Liu Seng Piaoshu menunjukkan keterkejutan saat melihat ini, tangan kanannya bergerak sedikit, sebuah pisau pendek ahli tiba-tiba muncul di tangannya, langsung menuju dada Siang Yang. Pisau pendek itu mengenai dada Siang Yang, bilahnya menyentuh perasaan yang keras, wajah Liu Seng Piaoshu tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi kegembiraan, namun, segera dia menemukan sesuatu yang salah, bagaimana pisau itu tidak masuk ke dalam daging perasaan, tapi seolah-olah itu menempel pada baja. Apakah itu terasa aneh? Tepat ketika Liu Seng Piaoshu tercengang, tawa samar Siang Yang datang. Gagal membunuh, tubuh Yanagi Piaoshu kabur untuk sementara dan langsung melakukan seni bela diri Fish Kid menghilang di depan Siang Yang. Jika itu adalah hantu tua Liu Seng yang mengeluarkan seni menghilang secara diam-diam, saya mungkin harus meluangkan waktu untuk menemukannya,
Tetapi Anda, seorang bela diri yang lebih rendah, juga ingin bermain trik di depan saya, hanya mencari kematian. Xiang yang tersenyum tipis, menepuk-nepuk pakaian yang ditindik, wajahnya menunjukkan sinar niat membunuh, begitu dekat, hampir oleh wanita ini ke lubang, jika tidak dalam budidaya kekuatan eksternal mereka sendiri, dan telah mencapai wilayah kota kecil, senjata umum bisa tidak terluka. Aku takut hari ini akan benar-benar wanita ini untuk menyakiti. Liontin giok di tangannya, Xiang yang tertawa terbahak-bahak, ini bukan yang diberikan Liu Sheng Yidao padanya ini hanya perhiasan biasa hingga ekstrim. Anak ini benar-benar berpikir itu benar-benar harta warisan keluarga Liu Sheng, benar-benar terlalu lucu. Seni bela diri dan seni bela diri Liu Sheng Piaosu memang klan Liu Sheng, Xiang yang tidak pernah curiga dengan identitasnya, tetapi dia dan leluhur klan Liu Sheng Yidao tidak hanya tidak memiliki hubungan, tetapi juga musuh. Dia mengeluarkan Liontin Giok hanya untuk menguji sisi lain, tidak menyangka pembunuh konyol ini menjadi benar sendiri untuk membuat satu set hal untuk membuat diri mereka hampir percaya. Tuan Suci, benar-benar nama yang menarik jika itu adalah jenderal orang yang mendengarnya sudah lama bersemangat, kan? Masih belum keluar, kan? Kalau begitu aku harus membiarkanku melakukannya sendiri. Xiang yang tersenyum ringan, tangan kanannya di pinggang menepuk, akan sabuk gravitasi semua terangkat, tiba-tiba seluruh orang meledak lega, seolah-olah langsung penuh kekuatan. Meskipun belum mencapai ranah kekuatan eksternal bawaan, tetapi, itu tidak lebih dekat, kan? Xiang yang mengepalkan tinjunya, hanya untuk merasa penuh kekuatan, meskipun ketidakmampuan untuk menerapkan ki sejati, tetapi, ia berubah untuk mengolah gong eksternal sudah mulai berbuah. Kekuatan meskipun tidak dapat dibandingkan dengan momen puncak sebelumnya, tetapi diri perlindungan sudah cukup. Berdengung. Ketika Xiang yang mengalami ikatan gravitasi terangkat merasakan kekuatannya sendiri, tidak jauh di depan Xiang yang, kilatan seperti riak, Liu Sheng Piaoshu tiba-tiba muncul, memegang pisau ahli panjang di kedua tangan ke arah kepala Xiang yang ke bawah, berkilau, cahaya perak tiba-tiba menyala, pisau dengan cahaya pisau ditebang, langsung mencapai bagian atas kepala Xiang yang. Ding! Xiang yang samar-samar tersenyum, tangan kanannya yang seperti kilat, jari telunjuk dan jari tengah langsung di antara pisau ahli yang panjang, dan kemudian tangan kirinya langsung mengepalkan tinju. Liu Sheng Piaosu langsung dibombardir oleh tinju Xiang yang dan terbang tinggi, mengenai langit-langit sebelum jatuh. Pada saat ini, Liu Sheng Piaosu sudah terluka parah dan memuntahkan darah, tapi dia masih mengirim beberapa shuriken dengan cahaya biru ke Xiang yang dalam proses jatuh. Ini benar-benar terlalu berdedikasi. Xiang yang menghela nafas saat dia mengubah cengkeramannya untuk memegang pisau ahli dengan dua jari dan membalik pergelangan tangannya di antara semua anak panah ahli yang diblokir. Ketika tatapan Xiang yang melihat Liu Sheng Piaosu yang telah jatuh ke tanah, dia menemukan bahwa yang terakhir sekali lagi melemparkan teknik siluman tertahankan dan menghilang dari pandangan, hanya menyisakan genangan darah di tanah. Kamu masih bisa bergerak bahkan setelah muntah darah. Kekuatan hidupmu sangat kuat. Wajah Xiang yang menunjukkan keheranan, tiba-tiba telinganya bergerak sedikit dan mendengar suara pintu terbuka dari pintu, wajahnya berubah dan dia bergumam, aku ingin bermain denganmu sebentar lagi, tapi sekarang sepertinya tidak ada waktu. Saat kata-kata itu jatuh, tubuhnya melintas, bergegas ke kiri, tangan kirinya menunjuk satu demi satu, mengangguk beberapa kali dalam kehampaan, setiap kali seolah-olah berada di tempat yang sebenarnya. Dalam waktu singkat, sosok berpakaian hitam muncul dari kehampaan, itu adalah Liu Sheng Piaosu, yang telah diselingi dengan titik akupuntur, pada saat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, tangan kanannya memegang pedang pendek seorang master, dinaikkan untuk mempertahankan postur untuk menyerang tanpa bergerak. Pertama tinggal di sini dengan baik, dan kemudian kembali lagi nanti untuk menyelesaikan akun. Xiang yang tersenyum ringan, tidak lagi peduli dengan Liu Sheng Piaosu, yang dipaku di titik akupuntur, seluruh orang langsung membuka pintu dan berjalan keluar. Saudari Jingrou, kamu akhirnya kembali. Ketika Xiang yang keluar dari kamar, dia melihat Su Jingrou berjalan masuk dengan wajah lelah menyeret kopernya. Aku baru saja kembali untuk mengambil barang-barangku, aku harus keluar nanti. Su Jingrou berkata dengan lembut. Saudari Jingrou, saya tidak berbicara tentang Anda, pada usia muda, sangat lelah sepanjang hari, Anda tidak dapat melihat siapapun di siang dan malam hari. Anda tidak dapat melakukan ini, tubuh Anda tidak akan mampu berdiri, itu ke depannya, lihatlah keadaan Anda saat ini bagaimana Anda bisa bekerja dengan semangat, sebaiknya Anda istirahat yang baik selama beberapa hari untuk dapat bekerja lebih efisien. Xiang yang berkata dengan getir.
Su Jingrou tersenyum pahit ketika dia mendengar itu, saya tidak dapat menahannya, saya hanya bekerja, saya tidak terbiasa dengan semua aspek bar, saya harus membiasakan diri dengannya sesegera mungkin. Jangan melihatnya, saya sekarang dengan wajah lelah, tetapi saya akan segera segar setelah minum secangkir kopi ketika saya tiba di bar. Saya belum pernah mendengar kopi dengan efek menyegarkan yang begitu baik, kecuali itu obat. Siang yang bergumam dalam hatinya dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Su Jingrou. Aku akan pergi dan mengambil sesuatu dulu. Su Jingrou buru-buru memasuki ruangan untuk mengambil sesuatu, setelah sekitar 10 menit, dan menyeret keluar koper besar, berkata kepada Siang Yang, saya harus pergi, biasanya ketika saya tidak di sini, keluarga akan meminta Anda untuk jaga baik-baik. Jangan khawatir, aku di sini, aku yakin aku akan menjaga rumah tetap bersih dan berkilau. Tangan Siang yang menepuk dadanya, menepuk keras untuk menjamin. Kalau begitu rumah itu ada di tanganmu. Su Jingrou tersenyum lembut dan menyeret kopernya pergi. Dan benar-benar cewek yang putus asa. Siang yang menghela nafas dan datang ke jendela yang terbuka untuk melihat ke bawah ke arah jalan di bawah. Tidak lama kemudian, dia melihat Su Jingrou menyeret kopernya ke mobil mewah. Seorang pria parubaya buru-buru keluar untuk membantunya memasukkan koper ke bagasi, dan kemudian membantunya membuka pintu untuk masuk ke mobil. Sopir, atau pelamar, atau suami. Siang yang bergumam dalam hatinya, ingin tahu tentang pekerjaan Su Jingrou akhir-akhir ini, cari waktu untuk pergi ke salah satu barnya untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk melihat lingkungan kerja Su Jingrou. Siang yang berjalan santai ke kamarnya dengan tangan di belakang punggungnya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Liu Seng Piaosu, yang dia tandai dengan titik akupuntur, telah menghilang. Sial, teknik titik akupuntur saya tidak ada bandingannya, meskipun kurangnya ki sejati membuatnya kurang efektif, tetapi setidaknya itu bisa bertahan selama beberapa jam, kenapa dia melarikan diri? Siang yang marah, Liu Seng Piaosu hanya kultivasi seni bela diri yang lebih rendah, jelas tidak dapat menembus titik akupuntur untuk melarikan diri, tetapi seseorang untuk menyelamatkannya, untuk berpikir bahwa seseorang dapat muncul di rumah mereka sendiri untuk menyelamatkan orang, dia sangat menderita ketidaksenangan. Siang yang langsung mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, dan ketika dia berhasil, dia langsung berkata, 1 jam yang lalu, saya menangkap seorang ahli wanita yang menyebut dirinya Liu Seng Piaosu, tetapi diselamatkan, saya ingin tahu segalanya tentang dia. Panggilan ini sangat tidak masuk akal, seolah-olah pihak lain sangat akrab dengan situasinya, jika rata-rata orang yang mendengarkannya pasti akan bingung. Anda belum memberikan informasi apapun, siapa yang dapat mengetahui informasi tentang apa itu Liu Seng Piaosu? Namun, sebuah suara keluar dari telepon, beri aku 10 menit. Siang yang menutup telepon, wajahnya menunjukkan senyum dingin, Liu Seng Piaosu Liu Seng Piaosu, saya tidak peduli siapa Anda, tetapi berani berbohong kepada saya, berani membunuh saya, tetapi juga berani melarikan diri di depan, dari saya. Anda tidak ingin hidup bahagia, berpikir seseorang Setelah untuk bertemu 10 menit dengan Anda berlalu, aman. Ponsel Siang yang Tuan berdering, kecil membiarkan sebuah pesan Anda teks menangis. muncul, buka untuk melihat, itu adalah alamat. Jalan Hongxin 108, melarikan diri dariku tidak terburu-buru dan pergi meskipun, tetapi juga berani tinggal di laut langit berkeliaran, mencari kematian. Siang yang mencibir, melihat ke jendela yang terbuka, kilasan tubuhnya, angin sepoi-sepoi bertiup, sosok itu telah menghilang. 2 menit kemudian, di luar Villa 108 di Jalan Hongxin, sosok Siang yang tiba-tiba muncul di pohon, sedikit menyipitkan matanya untuk melihat ke villa. Namanya Liu Seng Piaosu benar, kan? Siang yang duduk di dahan pohon dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor itu lagi. Ya, suara di telepon itu semalu emas. Siang yang tidak peduli, tapi terus bertanya, apakah targetnya kali ini Sun Qingya atau aku? Saya tidak tahu. Masih ada sesuatu yang tidak bisa kamu temukan, ini benar-benar aneh. Mendengar suara yang keluar dari telepon, Siang yang langsung terkejut. Aku tidak maha kuasa. Suara di telepon itu diwarnai dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Haha, sepertinya aku telah diincar oleh musuh lama itu sebelumnya, menarik. Siang yang membelai dagunya dan tertawa. Kamu, hati-hati, bagaimanapun, kekuatanmu belum pulih. Nada di telepon, meskipun masih kaku, mengandung sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, bukankah kamu pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhku? Siang yang berkata sambil tertawa rendah.
Pihak lain langsung menutup telepon, mendengarkan nada buta yang datang, Siang yang tertawa dan bergumam, gadis kecil yang baik, berpura-pura menjadi seperti orang tua sepanjang hari. Mereka yang tidak tahu berpikir Anda tidak tahu, tidak memiliki fluktuasi emosional, lain kali kita harus mengubahmu dengan benar. Masukkan telepon ke dalam saku, pandangan ke arah villa, kilatan tubuh Siang Yang langsung menghilang di pohon ini. Di villa, seorang pria berputar-putar di sekitar Liu Seng Piaoshu yang tidak bergerak, dengan ekspresi cemas tapi tak berdaya di wajahnya. Baka, ada apa? Kenapa aku tidak bisa melepaskannya? Wajah pria itu tidak berdaya, tetapi hatinya terkejut dan marah. Sebagai seorang ninja kelas menengah, dia tidak bisa membuka titik akupuntur Yanagi Piaosu, yang membuat hatinya kaget dan marah. Apakah kamu tidak bisa membukanya? Apakah kamu ingin aku membantumu? Tepat pada saat ini, sebuah suara dengan senyum datang. Siapa itu? Bajingan, siapa yang membiarkanmu masuk? Pria itu sangat marah dan melihat ke atas untuk menemukan seorang pria tampan duduk di ambang jendela di beberapa titik, menyilangkan kakinya dan gemetar dengan sikap yang baik. Siang yang melompat turun dari jendela, sosoknya melintas, seluruh orang dengan cepat bergegas, karena kecepatannya terlalu cepat, belakangnya menarik serangkaian hantu, seolah-olah ada banyak sekali dia berjalan tanpa gangguan. Ketika pria itu melihat Siang yang bergegas, dia terkejut. Tangannya bergetar dan pisau ahli bersinar perak dipegang di tangannya, menebas ke arah Siang Yang. Setiap kali langkah ini, saya katakan Anda Fis dari Longsuo mencuri belajar seni bela diri selama ratusan tahun, bagaimana juga harus memiliki beberapa ide baru, bagaimana atau ini tidak berubah. Siang Yang menghela nafas, tetapi tidak berani ceroboh, bergandengan tangan, dengan akurat memotong kepala ke bawah pisau ahli. Sebuah kekuatan yang kuat datang dari pisau. Kaki kanan Siang yang memberi ketukan dan mentransmisikan kekuatan ini ke tanah. Segera, ubin di tanah hancur, tanah dalam lingkaran lebih dari 10 meter semuanya berubah menjadi jaring laba-laba seperti retakan. Layak menjadi ninja menengah, jauh lebih kuat daripada seni bela diri yang lebih rendah. Siang yang menghela nafas kagum, membalik kedua tangannya dan bergerak maju bersama dengan bilahnya, secara langsung melakukan metode bilah putih dengan tangan kosong. Bang bang. Setelah bertukar pukulan, Siang yang mengambil pisau ahli di tangannya dan menendang pria Fis itu dalam prosesnya. Baka, Fishman mengutuk dan hendak bergegas lagi, tetapi Siang yang tidak memberinya kesempatan. Ketika kata-katanya baru saja jatuh, Siang yang sudah bergegas dengan pisau utama, langsung menebas, tentu saja, bukan bilahnya yang menebas, tetapi dengan bagian belakang pisau, langsung menghancurkan pria itu langsung ke tanah. Pria itu juga ingin bangun, Siang yang dengan cepat di tubuhnya setelah beberapa poin, dia segera juga mengikuti jejak Liu Seng Piaosu, langsung terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Siang yang seperti menyeret anjing mati, melemparkan pria di sebelah Liu Seng Piaosu, setelah ragu-ragu sejenak, dia mencubit dagu Liu Seng Piaosu dan mengeluarkan semua racun dan senjata tersembunyi dari mulutnya, dan baru kemudian dia mengangguk beberapa kali, pada tubuhnya. Oke, sekarang kamu bisa mengobrol dengan baik. Siang yang tertawa dan menatap Liu Seng Piaoshu dan bertanya, apakah tujuanmu membunuhku? Atau gadis Sun Qingya itu? Kamu selalu bisa memberitahuku ini, kan? Liu Seng Piaoshu dengan dingin mendengus dan menatap Siang yang dengan tatapan membunuh dan marah, tidak ingin menjawab kata-katanya. Masih keras mulut, iya, tapi itu mudah. Aku punya 1000 cara untuk membuatmu bicara. Siang yang tertawa, mengalihkan pandangannya ke pria itu, tiba-tiba merasa bahwa Liu Seng Piaoshu dan dia agak mirip, dengan penasaran bertanya, kalian berdua bukan saudara laki-laki dan perempuan, kan? Ekspresi panik melintas di mata Liu Seng Piaoshu, tapi segera menghilang dan terus menatap Siang yang dengan tatapan sedingin es. Meskipun dia tidak berbicara, tetapi Siang yang tahu jawaban dari matanya dan berkata dengan tawa lembut, aku ingin tahu bagaimana cinta kakak dan adikmu. Sayangnya, biarkan aku memotongnya untuk melihat apakah kamu akan merasa sakit. Kata-kata itu jatuh, pisau ahli di tangan Siang yang telah menebas paha pria itu, luka lebih dari 10 cm berdeguk dengan darah segar. Bajingan, kamu tidak akan mati. Mata Yanagi Piaosu memancarkan kebencian dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Wow, perasaan yang bagus, menarik. Siang yang terkekeh, mulai sekarang, saya tidak bertanya kepada Anda. Jika kinerja Anda membuat saya tidak puas lagi, saya akan menambahkan celah ekstra di tubuhnya. Tentu saja, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya, karena selama dia memiliki cukup darah.
Kamu iblis, mengutuk Liu Seng Piaosu dengan marah. Xiang Yang langsung menamparnya dan mencibir, jangan menatapku dengan mata seperti itu, jika kalian tidak menyinggungku. Meskipun aku selalu tidak menyukai Wiseman, aku tidak akan membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu. Kalian datang untuk menusuk, aku dulu dan sekarang kamu memanggilku iblis. Itu benar-benar, Nima, aku bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk memarahimu. Bah, Liu Seng Piaoshu meludah dengan kejam dan marah menatap Xiang Yang. Sekarang, mari kita mulai pertanyaan pertama. Xiang Yang tidak peduli dengan tatapannya dan mengambil pisau ahli di tangannya dan menyekanya dengan senyum dingin di wajahnya. Sekali lagi, apakah target sebenarnya dari pembunuhanmu adalah aku atau Sun Qingya? Liu Seng Piaoshu dengan dingin mendengus, menutup mulutnya rapat-rapat dan menolak untuk menjawab. Tanpa ragu sedikit pun, Xiang Yang langsung menebas paha pria itu, dan karena rasa sakitnya, meskipun pria itu ditusuk dengan titik akupuntur, seluruh tubuhnya masih gemetar dan tatapan menyakitkan muncul di matanya. Iblis! Yang Sheng Piaoshu mengutuk, pisau Xiang Yang sekali lagi memotong luka yang tidak terlalu kecil di paha pria itu, dan dalam sekejap mata pria itu sudah ternoda merah oleh darah. Ini Sun Qingya. Yang Sheng Piaoshu menjawab dengan tergesa-gesa. Jika itu Sun Qingya, mengapa kamu ingin menusukku lagi? Xiang Yang bertanya dengan cemberut. Aku harus menyerangmu untuk melarikan diri karena kamu terlalu kuat. Aku tidak yakin akan melarikan diri di depanmu dan hanya bisa menipumu terlebih dahulu sebelum menikahmu. Kali ini Liu Seng Piaoshu jujur. Siapa majikannya? Xiang Yang bertanya. Saya tidak tahu. Liu Seng Piaoshu menggelengkan kepalanya. Saya sangat tidak puas dengan pertanyaan ini. Xiang Yang menghela nafas dan pisau ahli di tangannya diletakkan di paha pria itu. Tidak, saya benar-benar tidak tahu siapa majikannya. Liu Seng Piaoshu buru-buru berteriak, tolong, lewati dia, saya hanya seorang pembunuh. Saya bahkan tidak menanyakan identitas majikan ketika saya mengambil misi. Saya benar-benar tidak tahu siapa majikannya, saya hanya tahu bahwa hadiah untuk misi ini adalah 10 juta beras emas. Saya benar-benar tidak tahu. Benar-benar tidak tahu. Tatapan Xiang Yang terpaku kuat pada Liu Seng Piaoshu, akhirnya memutuskan bahwa pihak lain tidak bertindak seperti kebohongan, dan baru kemudian dia melepaskan pisau ahli yang ditempatkan di paha pria itu. Siapa namanya? Xiang Yang bertanya lagi. Liu Seng Parklong. Liu Seng Piaoshu menjawab. Jika kalian berasal dari klan Yanagisei, mengapa kalian begitu terlibat dan menjadi pembunuh? Cek, jika hantu tua Yanagisei mengetahuinya, aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan. Xiang Yang terkekeh dan berkata, kami bersaudara adalah yatim piatu, kami ditinggalkan oleh klan Liu Seng sejak kami masih muda, jadi kami menjadi pembunuh sebagai pilihan terakhir. Liu Seng Piaoshu mengatakan semuanya dengan wajah pahit. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kalian? Ups, sangat menyebalkan. Xiang Yang tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi mengusap dagunya dan merenung. Saat itu, Liu Seng Parklong di tanah tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, dan kemudian darah hitam mengalir keluar dari sudut mulutnya dengan mata lebar, diikuti oleh kepalanya yang terkulai dan tidak ada suara. Mati. Xiang Yang memandang Liu Seng Parklong dengan takjub. Kakak, tidak, kamu iblis. Kamu membunuhnya, jangan. Liu Seng Piaoshu, di sisi lain, marah dengan kemarahan umum, menangis, air mata terus jatuh. Kamu tidak punya mata, aku tidak membunuhnya. Xiang Yang memutar matanya dan berkata, kamulah yang membunuhnya, iblis. Kamu tidak akan dibiarkan mati. Liu Seng Piaoshu memiliki pancaran kebencian di matanya dan terus mengaum. Aduh, lihat penampilanmu membenciku, jika aku tidak membunuhmu maka aku akan memiliki masalah yang tak ada habisnya di masa depan, tetapi aku tidak benar-benar ingin membunuh, apa yang harus dilakukan? Xiang Yang menggaruk kepalanya karena depresi. Iblis, bunuh aku ah. Liu Seng Piaoshu meraung. Diam. Xiang Yang memelototinya dan tiba-tiba matanya menyala, dengan hati-hati mengeluarkan botol giok zamrud dari sakunya dan menuangkan pil sebening kristal darinya. Aku ingin tahu apakah pil ini dapat diandalkan seperti yang dikatakan Taois yang sudah mati itu, seseorang dapat mengendalikan hati manusia, mengujinya. Xiang Yang bergumam, pil ini diberikan oleh seorang pendeta Taois tua yang pernah dia temui. Menurut pendeta Taois tua itu, fungsi dari pil ini adalah untuk mengendalikan seseorang dan menjadikannya budaknya. Ayo anak baik, makanlah dan kamu tidak akan kesulitan, batuk-batuk, makanlah dan kamu akan jatuh cinta padaku, bah-bah,
itu juga tidak benar, seharusnya itu kamu adalah orangku setelah memakannya. Siang yang tertawa dan meraih dagu Liu Seng Piaosu tanpa berkata apa-apa, langsung melemparkan pil ke mulutnya, lalu menepuk dadanya beberapa kali untuk membantunya menelannya. Dia menatap Liu Seng Piaosu tanpa berkedip. Tidak ada reaksi. 2 menit berlalu, Liu Seng Piaosu hanya diam tetapi tidak ada reaksi lain, yang membuat Siang yang mengutuk dalam hatinya bahwa Taois yang mati itu pasti curang. Petik 2. Tepat ketika Siang yang hampir memastikan bahwa tidak ada yang tidak berguna tentang pil itu, dia melihat Liu Seng Piaoshu melihat dirinya sendiri seolah-olah dia sedang melamun, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak, "Tuan." Sial, itu tidak mungkin begitu spiritual. Siang yang bersemangat, dan dengan hati-hati mendekati Liu Seng Piaoshu, dan bertanya dengan lembut, "Kamu memanggilku apa?" "Tuan, Anda adalah satu-satunya penguasa Piaoshu, Anda adalah satu-satunya milik saya, Anda akan mati dalam hidup saya, Tuan besar saya, dapatkah Anda melepaskan Piaoshu?" Liu Seng Piaoshu tersenyum manis, secara mengejutkan dengan pesona yang tak terbatas, menatap Siang yang dengan gerakan yang hampir hilang. Ini terlalu palsu. Siang yang tidak percaya, bertanya lagi, "Saudaramu sendiri Liu Seng Parklong baru saja meninggal juga, secara tidak langsung mati di tanganku, apakah kamu lupa? Dia menyinggung tuannya dan pantas mati, bahkan jika dia tidak bunuh diri, pelayan budak itu akan membunuhnya." Yanagi Piaosu berkata dengan senyum manis. "Betulkah?" Siang yang menatapnya dengan ragu, memikirkannya dan langsung menemukan semua titik akupuntur Liu Seng Piaosu. "Ya, Tuan, ingin hamba budak untuk melayani di tempat tidur malam ini. Itu tidak terlalu bagus." Kalimat pertama Liu Seng Piaosu setelah dibuka titik akupuntur segera menempatkan Siang yang dalam situasi yang sulit. Liu Seng Piaosu setidaknya cantik besar, apakah itu kulit, tubuh, wajah tidak untuk mengatakan, jika Anda bisa dan dia itu apa, tentu sangat menyenangkan. Hanya saja, ini adalah wanita cantik yang cukup untuk menggoda pria yang tak terhitung jumlahnya, ditambah wanita anak itu telah dididik dengan berbagai cara sejak dia masih muda, dan memiliki keahlian unik tentang cara melayani pria yang baik, dan dia menariknya. Hati sanubari Siang yang sepanjang waktu ketika dia memijatnya. Pada saat ini, villa telah dibersihkan, mayat Liu Seng Parklong secara pribadi diubah menjadi genangan air oleh Liu Seng Piaosu dan menghilang ke bumi, seolah-olah Liu Seng Parklong tidak pernah ada. 2 jam waktu tidak lama dan tidak singkat, cukup bagi Siang Yang dan Liu Seng Piaosu untuk memiliki sesuatu yang tidak pantas. Awalnya memindahkan Siang Yang di depan Liu Seng Piaosu untuk melepas semua pengekangan, terutama kelinci putih 36D muncul setelah sabuk dada terbuka. Siang Yang hampir tidak bisa mengendalikan untuk berubah menjadi serigala, tetapi akhirnya menahan, biarkan Liu Seng Piaosu memijatnya. "Kamu bilang kamu masih mahasiswa Universitas Tianhai." Siang Yang menatap Liu Seng Piaosu dengan heran. "Ya, aku datang ke Longsuo melalui cara biasa." Jejak samar keangkuhan muncul di wajah Liu Seng Piaosu. "Villa ini juga milikmu?" Siang Yang bertanya lagi. "Mem, tapi sekarang ini milik tuannya, semua budak-budak adalah milik tuannya." Setelah makan pil itu, Liu Seng Piaosu berperilaku sangat baik dan sepenuhnya memperlakukan dirinya sebagai budak wanita Siang Yang. Jika itu adalah orang biasa, dia akan menaklukkan wanita penurut ini, tetapi hati Siang Yang masih skeptis tentang kekuatan obat pil, dan hatinya masih skeptis tentang kesetiaan Liu Seng Piaosu sikap. "Jangan khawatir, aku tidak akan meminta villamu. Di dalam Longsuo, kamu jaga dirimu sendiri, jangan melakukan misi pembunuhan lagi, belajarlah dengan giat, aku akan mencarimu jika terjadi sesuatu." Siang Yang berkata dengan acuh tak acuh. "Ya," Liu Seng Piaoshu menjawab dengan hormat. "Aku pergi, jangan datang padaku jika kamu tidak ada hubungannya. Ngomong-ngomong, jangan pergi untuk membunuh Sun Qingya lagi, mengerti?" Siang Yang takut dia akan pergi dan membunuh Sun Qingya lagi dan memberikan peringatan khusus. Pelayan budak tahu. Liu Seng Piaosu kembali. Baru saja, dia masih membunuh dirinya sendiri, tetapi sekarang dia menghormati dirinya sendiri. Selain kecurigaan di hati Siang Yang, dia juga merasa sangat tidak nyaman. Sosoknya menghilang tepat di depan mata Liu Seng Piaosu dalam sekejap. Setelah Siang Yang pergi, ekspresi wajah Liu Seng Piaosu tidak berubah, seolah-olah tidak ada yang terjadi barusan, tetapi bangun secara normal untuk mandi, dan kemudian bersiap untuk tidur. Selama seluruh proses, sudut mulutnya membawa senyum lembut yang samar, sama seperti ketika dia bersama Siang Yang. Dalam kegelapan,
Siang yang diam-diam menyaksikan penampilan Liu Seng Piaosu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Saya benar-benar tidak tahu apakah Taois yang mati itu dapat diandalkan atau tidak. Dia mengeluarkan pil itu, pada kenyataannya, hanya dengan ide eksperimen, hatinya tidak percaya bahwa ada obat di dunia yang dapat membuat orang menjadi budak. Jika memang ada obat seperti itu, dunia akan berada dalam kekacauan. Lupakan saja, selama tidak lagi menggangguku, aku akan membiarkanmu hidup. Siang yang menghela nafas, tubuhnya melintas dan menghilang dalam kegelapan. Setelah Siang yang kembali ke rumah, dia mandi dengan nyaman dan mencoba untuk tidur ketika tiba-tiba pesan teks ponselnya berdering. Dia melihatnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya ponsel Su Jingrou dengan hanya 2 kata tertulis di atasnya, membantu. Ada yang salah. Wajah Siang yang sangat berubah, setelah berganti pakaian, dia langsung mematikan sabuk gravitasi, tubuhnya melintas dan langsung menghilang dari jendela. Pada saat yang sama, di kamar mandi Golden Glory Bar, wajah Su Jingrou memerah, dan dia duduk lemah di pintu, gemetar, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Setelah datang ke bar malam ini, dia biasanya mengambil secangkir kopi yang dikirim oleh bartender dan meminumnya, lalu mulai bekerja secara normal. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa setelah 10 menit dia mulai merasakan sesuatu yang salah, tidak hanya seluruh tubuhnya sangat terangsang, tetapi juga tubuhnya panas, dan ada api yang membakar di hatinya. Meskipun dia belum pernah mengalami situasi seperti itu, Su Jingrou juga telah melihat situasi serupa di internet dan tahu bahwa dia pasti telah menggunakan beberapa jenis obat, hatinya cemas, dan tepat ketika dia hendak melarikan diri dari bar untuk pergi ke bar, rumah sakit untuk detoksifikasi, dia diblokir oleh sekelompok orang itu tidak lain adalah pemilik bar yang sangat menghina pemuda bernama Zhang Bes dan kelompok saudaranya. Su Jingrou, jadi kamu berlari untuk bekerja di sini, haha, jika bukan karena Zhang Shao, aku belum akan tahu, hahaha. Di antara kelompok Zhang Shao, seseorang menonjol dengan cibiran. Ketika Su Jingrou melihat orang itu, dia putus asa, karena orang itu tidak lain adalah Zheng Jian yang menyebabkan dia kehilangan pekerjaannya dan kemudian pergi ke rumahnya untuk melakukan pelanggaran, mengingat bahwa jika Siang yang tidak muncul hari itu, dia akan benar-benar selesai. Saya pikir saya telah menghindari Zheng Jian, tetapi saya tidak berharap bahwa Zheng Jian telah muncul lagi, dan dia juga bercampur dengan Zhang Shao, yang membuat Su Jingrou jatuh dalam keputusasaan. Dan bos, ini adalah wilayah bos, dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Su Jingrou tiba-tiba teringat bos bar, pria yang sangat baik dan memihak pada dirinya sendiri. Tidakkah berpikir bahwa Zhang Jinhui bisa datang untuk menyelamatkanmu? Sejujurnya, kamu meminum secangkir kopi yang persis dicampur dengan Zhang Jinhui secara pribadi, kamu benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Zhang Jinhui masih tidak berani untuk seorang wanita melawan kami. Ketika kami bertanya, dia segera dengan patuh membawamu, dan secara pribadi membius, biarkan seseorang melayanimu untuk minum. Kata Zhang Shao sambil tersenyum lebar. Ya, siapa yang berani melawan kita, haha. Melihat lebih dekat wanita ini benar-benar cukup berair, malam bisa memainkan permainan yang bagus. Sudah lama kita tidak bermain bersama, tidak sia-sia kita berkumpul, itu sepadan. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama, melihat bahwa satu-satunya penyelamat hilang. Su Jingrou tiba-tiba putus asa, melihat sekelompok pria seperti serigala ini, meskipun dia tahu pasti tidak bisa lari, tetapi masih menggunakan semua kekuatan, untuk lari, tapi dia tidak lari ke pintu, tapi lari ke kamar mandi, pintu untuk mengunci pintu. Obatnya secara bertahap mulai bekerja, tetapi sekelompok orang di luar pintu terus-menerus menggedor pintu. Su Jingrou bersandar di pintu dan melihat ke jendela kamar mandi dengan wajah putus asa. Jendela itu terlalu kecil dan tidak mungkin untuk keluar melaluinya. Dia mengambil ponselnya dan mengingat Siang Yang, dia buru-buru mengirim pesan teks ke Siang Yang, lalu menutup matanya. Setelah 10 menit lagi, jika obatnya masuk setelah 10 menit, dia memutuskan untuk segera menabrak dinding dan bunuh diri. Pelacur bau, jadi bagaimana jika kamu lari ke kamar mandi? Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Cepat keluar, para pria akan membiarkanmu kembali ketika mereka sudah cukup. Jika kamu masih tidak keluar, nanti aku tidak hanya harus land kamu, tetapi juga memotretmu dan menjualmu. Petik 2. Bajingan, buka pintunya. Sekelompok orang di pintu terus-menerus menggedor pintu sambil memaki dengan marah, suaranya sangat sulit untuk didengar, tetapi tidak ada keamanan untuk mengatur, dan tidak ada tamu bar yang datang,
Karena, beberapa dari mereka memiliki bar yang dibungkus, dan atas perintah pemilik bar Zhang Jinhui, semua pelayan dan penjaga keamanan semuanya cuti, seluruh bar pada selusin orang mereka. Jangan terburu-buru, dia akan membuka pintunya nanti setelah obatnya masuk. Zhang Shao berkata dengan senyum dingin. Jangan, Zhang, kupikir lebih baik buru-buru masuk, kalau tidak jalang ini kemungkinan besar akan bunuh diri di dalam. Zheng Jian berkata dengan tergesa-gesa. Tidak mungkin, dia benar-benar suci, festival, martir, wanita. Wajah Zhang Shao menunjukkan ekspresi tidak percaya. Saya sudah mengenalnya selama beberapa tahun, dia adalah orang seperti itu. Zheng Jian berkata dengan pasti. Sial, mungkin juga akan menjadi cewek, ini menyenangkan, saudara-saudara kali ini keren. Jangan menggedor pintu dulu. Setelah membeku sesaat, Zhang Shao dan kelompok saudaranya tiba-tiba menjadi bersemangat dan mulai menggedor pintu dengan sekuat tenaga. Sial, pintu ini sangat kuat, sepertinya tanpa sedikit kekuatan tidak bisa dipukul. Ayolah, ada begitu banyak dari kita akan segera bisa membukanya. Sekelompok orang terus menggedor pintu dengan putus asa, sementara Zheng Jian menggedor pintu sambil berteriak, Su Jingrou, kamu tidak boleh melakukan hal bodoh, di siang hari bolong, di langit yang cerah, kami tidak akan melakukan apapun padamu, hanya ingin Anda minum beberapa gelas anggur bersama kami. Kamu benar-benar tahu cara menarik, dia telah minum obat masih tidak bisa menahannya. Zhang Shao memandang Zheng Jian dengan jijik. Hei, hibur dia sedikit, selamatkan dia dari benar-benar bunuh diri. Jian Zheng berkata sambil tersenyum. Kalau begitu lanjutkan. Zhang Shao berkata, Su Jingrou, yang membiusmu adalah bosmu Zhang Jinhui, bukan kami hanya ingin membantumu, kamu cepat membuka pintu, atau kamu tidak akan tahan ketika obatnya masuk nanti, yaitu air lalat Spanyol terbaru, jika tidak ada yang menyelamatkan Anda akan dibakar menjadi orang bodoh. Zheng Jian terus berteriak. Tepat ketika sekelompok orang menggedor pintu dan berteriak, Su Jingrou, yang duduk di dekat pintu, kehilangan matanya, kepanasan, dan hampir kehilangan kesadaran. Tangannya terus menarik-narik bajunya, tapi mulutnya bergumam, tidak, aku tidak bisa menyerah, aku ingin bunuh diri, aku lebih baik mati daripada membiarkan mereka menghinaku. Su Jingrou menoleh untuk mencoba memasang di dinding, namun tidak ada gunanya, saat ini, seluruh kekuatan tubuhnya menghilang, seluruh tubuhnya panas dan lemah, kepalanya dengan lembut mengetuk dinding, itu tidak berhasil, semua. Ah, panas sekali. Tepat pada saat ini, suara keras datang, selusin orang di luar pintu menendang pintu hingga terbuka, dan Su Jingrou, yang bersandar di belakang pintu, tersungkur ke tanah. Ini dia, belum mati, haha. Bagus, malam ini saudara-saudara akan makan daging, aku terlalu bersemangat. Sekelompok orang senang melihat Su Jingrou masih sehat. Lakukan dulu, aturan biasa, Zhang Shao dulu, yang lain gunting batu untuk memutuskan urutan prioritas. Ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal semacam ini, dan keputusan dibuat dengan sangat mulus. Oke, ayo, gunting kertas batu. Bagaimana kalau satu untukku juga? Tepat ketika sekelompok orang sedang mempersiapkan gunting kertas batu, sebuah suara yang penuh dengan niat membunuh datang. Tunggu sebentar, berbaris. Salah satu pelayan Zhang Shao berkata dengan tidak sabar. Tidak, siapa kamu? Namun, yang lain segera bereaksi dan mengalihkan pandangan mereka ke sumber suara. Orang yang membunuhmu. Raungan datang, tubuh Siang yang berubah menjadi seberkas bayangan, langsung bergegas ke pintu, dan melihat Su Jingrou bersinar panas dan memerah, terus-menerus bergumam, seorang pria menahannya untuk keluar, pria itu juga memiliki wajah asterisk naik dan turun. Mencari kematian. Penampilan Su Jingrou jelas dibius, Siang yang langsung marah. Boom, bergegas ke depan Zhang Shao, langsung dari tangannya untuk merebut Su Jingrou, telapak tangan ke arah Zhang Shao ditampar. Seluruh tubuh Zhang Shao ditampar dan menabrak dinding, darah dan daging beterbangan, darah dan materi otak yang tak terhitung jumlahnya langsung memercik ke sekeliling dinding. Setelah beberapa saat, lalu dia dengan lembut meluncur turun dari dinding, masih mati. Mati, Zhang muda sudah mati. Itu kamu? Bagaimana mungkin kamu? Zheng Jian memandang Siang yang tidak percaya, dan kemudian mengeluarkan teriakan ketakutan saat dia terus mundur ke belakang. Jadi itu kamu. Siang yang mengunci pandangannya pada Jian Zheng dan mencibir, kamu menganggap kata-kata Laozi sebagai tuli,
dan kamu masih berani datang dan menggertak Sister Jingrou, mencari kematian. Tidak, tidak, aku akan memberimu uang, 10 juta, tidak, 20 juta, teriak Jian Zheng dengan wajah ketakutan. Bahkan 200 miliar tidak akan menyelamatkanmu. Xiang yang mencibir, hanya untuk melihat tangannya mengeluarkan koin di sakunya dan melemparkannya langsung ke arah Jian Zheng. Kekuatan koin itu lebih kuat daripada peluru, dan itu menghilang ke dalam hati Zheng Jian, hanya menyisakan lubang darah seukuran koin di alisnya. Dang! Wajah Zheng Jian dengan warna menakutkan mengeras, jatuh dengan lembut ke tanah dengan benturan keras, yang lain segera ketakutan. Jangan bunuh kami sedang dipaksa. Tolong, kami punya uang, kami akan memberimu uang. Aku tidak akan berani bermain dengan wanita lagi. Kelompok tuan muda yang kaya ini memiliki segalanya, tetapi tulang punggung mereka sedikit lebih buruk. Begitu mereka melihat tatapan Xiang yang melihat ke atas, mereka semua berteriak sedih dan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Memem, aku mau, panas sekali. Pada saat ini, Su Jingrou dalam pelukan Xiang yang terus-menerus menarik pakaian mereka sementara juga melilit Xiang Yang, sepasang lengan giok memeluk leher Xiang Yang, leher datang dan terus-menerus mencium tubuh Xiang Yang. Ini air lalat Spanyol, afrodisiak paling kuat dan tanpa obat bajingan. Kalian semua pantas mati. Melihat situasi Su Jingrou, Xiang yang sangat marah, menghentakkan kakinya dengan keras, tanah runtuh berlapis-lapis, dan lantai di bawah kakinya langsung diinjak-injak menjadi tumpukan puing. Bam! Ini tidak semua, kekuatan injakan kaki Xiang yang bahkan membuat puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang, kemudian Xiang yang melambaikan tangannya, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya bersiul seperti peluru ke arah selusin orang. Ah tidak! Tubuh selusin orang tertusuk padat oleh puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, berteriak tanpa suara. Dalam sekejap, selusin anak kaya yang hanya dengan angkuh siap bermain dengan Su Jingrou semuanya mati di tempat.